Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan penjelasan kemarin, kita kemarin sudah selesai menjelaskan alamat i'rab rafa. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang alamat i'rab nasab. لرضا الله تعالى والقضاء حاجاتنا وحاجاتكم على ما نوى السلف الصالح وعلى ما نوينا وعلى كل نية صالحة توسلا هدية ومحبة وتشفعا بحضرة حبيبك حبيبنا وقرة أعيننا غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا الله بقلب سليم سيدي سادة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وآل بيته وذريته الظاهرين وسائر الأنبياء والمرسلين اللهم اشرنا بزمرة في الآخرة في جنات النعيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Oke, kemarin kita sudah menjelaskan ya tentang alamat i'rab rafa. Sekarang kita sudah memasuki tahapan selanjutnya, yaitu adalah alamat i'rab nasab. Kalau kemarin alamat i'rab rafa ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah dhammah, yang kedua wawu, yang ketiga alif, dan yang keempat adalah thubutun nun. Dhammah berada pada berapa tempat? Pada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan satunya pada fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang kedua adalah wawu. Wawu menjadi alamat i'rab rafa pada 2 tempat, pada jamak mudzakkar salim dan asma'us sittah. Yang ketiga alif. Alif menjadi alamat i'rab rafa berada pada isim tathniyah. Sedangkan nun menjadi alamat i'rab rafa pada fi'il mudhari' idza tasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in. Dhamiru jam'il mudzakkar aw dhamirul muannatsah al mukhatabah. Itu ya. Jadi tidak sembarang tempat wawu menjadi alamat i'rab rafa. Enggak semuanya bisa. Atau dhammah sebagai alamat asal menjadi alamat i'rab rafa dalam semua tempat tidak sembarangan. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan dhammah dijadikan sebagai alamat rafa, wawu dijadikan sebagai alamat rafa, alif dan thubutun nun dijadikan sebagai alamat rafa. Dan selanjutnya adalah walin nasbi khamsu alamatin. Walin nasbilan iku bagi i'rab nasab khamsu alamatin utawi 5 pira-pira alamat. Dan bagi i'rab nasab itu memiliki 5 alamat. Apa saja? Tentu yang pertama adalah al-fathatu wa hiya al-aslu. Yang pertama alamat i'rab nasab yaitu adalah al-fathah. Fathah ini merupakan alamat asal. Seperti yang kemarin kita jelaskan dalam i'rab rafa bahwa alamat asal i'rab rafa yaitu adalah dhammah. Nah, sekarang alamat asal dari i'rab nasab yaitu adalah fathah. Dalam arti ketika memungkinkan menggunakan fathah, maka yang paling didahulukan alamat nasabnya dengan menggunakan fathah. Nah, ketika memang fathah tidak memungkinkan, maka diperbolehkan dengan menggunakan alif dalam kondisi tertentu, kasroh dalam kondisi tertentu, ya dalam kondisi tertentu, hazfun nun dalam kondisi tertentu. Nah, yang 4 ini alif, kasroh, ya dan hazfun nun wahiya naibatun 'anil fathah. Bahwa mereka semua 4 ini adalah naibatun, menjadi pengganti dari alamat i'rab nasab yang asal yaitu adalah fathah.
Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang posisi-posisi yang memungkinkan fathah sebagai alamat nasab, alif sebagai alamat nasab. Kita akan bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadhi'a. Fa'ammal fathatu bahwa fathah, fa'ammal fathatu maka ana penutai fathah fatakunu maka ono pot fathah iku alamatan dadi alamat lin nasbi kadue i'rab nasab fi thalathati mawadhi'a di dalam 3 tempat. Apa saja 3 tempat itu? 3 tempat yang memungkinkan fathah ini menjadi alamat i'rab nasab. Yang pertama adalah tentu isim mufrad. Yang kedua yaitu adalah wa fi jam'i taksir, jamak taksir. Dan yang ketiga berada pada fi'il mudhari. Oke, yang pertama, fil ismil mufradi munsharifan kana au ghairu munsharifin. Nahwu wattaqullaha wa wahabna lahu ishaq wa ya'qub. Nah, fathah menjadi alamat i'rab nasab itu yang pertama ketika lafal tersebut berupa kalimat yang dikategorikan sebagai isim mufrad. Sama seperti halnya domah kemarin. Domah kemarin yang pertama adalah isim mufrad. Isim yang menunjukkan makna satu. Baik itu munsharif atau ghairu munsharif. Munsharif atau ghairu munsharif ini memang belum pernah kita bahas secara detail ya. Tapi sempat kita singgung sedikit ya. Sedikit sekali kita singgung dalam pembahasan mu'rab mabni kemarin-kemarin. Ada kalimat yang menyerupai kalimat huruf maka mabni seperti halnya huruf. Ada kalimat isim yang menyerupai fiil maka dia dihukumi seperti halnya fiil, tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa menerima kasroh. Nah, itu namanya munsharif dan ghairu munsharif. Yang bisa menerima tanwin dan bisa menerima kasroh namanya munsharif, yang tidak bisa menerima tanwin dan kasroh namanya ghairu munsharif karena menyerupai kalimat fiil. Oke, ini nanti pembahasannya akan kita jelaskan di kesempatan lain karena agak dalam. Penyerupaan terhadap fiil dalam beberapa hal itu agak panjang juga. Oke, lanjut. Jadi ketika kalimat itu berupa isim mufrad, dikategorikan isim mufrad, lalu dia beri'rab nasab, maka alamat nasabnya pasti dialamati dengan fathah. Wattaqullaha. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Mana isim mufradnya? Isim mufradnya lafzul jalalah. Lafzul jalalah di sini dikategorikan sebagai isim karena dia menunjukkan nama. Lalu mufrad karena menunjukkan makna satu atau tunggal dalam hal ini ya. Dan dia beri'rab nasab sebagai apa? Sebagai objek. Objek dari mana? Objek dari fi'il lafal ittaqu. Oke, objek dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu dalam susunannya sebagai dalam i'rabnya dia menempati i'rab nasab. Alamat nasabnya berupa fathah, bukan alif, bukan ya, bukan kasroh, bukan hadzfun nun. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Jadi karena dia isim mufrad maka wajib alamatnya dengan fathah karena alamat asal. Didahulukan. Wa wahabna lahu ishaqa. Sama seperti lafal Allah ishaqa wa yaquba. Wa idh wa'adna Musa. Lafal ishaqa di sini juga dia ya apa namanya? Sebagai isim mufrad dan dia menempati i'rab nasab. Alamat nasabnya berupa fathah. Terus contoh-contoh kalau selain Al-Qur'an ya, seperti doroba Zaidun Amron. Ya, supaya kalian bisa lebih sederhana, doroba Zaidun Amron. Doroba memukul sopo Zaidun Zaid Amron kepada Amr.
Kalau dalam susunannya, doroba itu fiil, zaidun itu fa'il, amron itu maf'ul bih. Atau dalam bahasa Indonesianya, doroba itu predikat, zaidun itu adalah subjek, amron itu adalah objeknya. Kemarin kita sempat bahas bahwa subjek, bagi yang baru pertama belajar nahwu, bahwa subjek itu i'robnya pasti selalu dalam kondisi rofa, i'rob rofa. Nah, begitu juga objek. Objek itu secara i'robnya dia selalu dalam kondisi nasab. Doroba Zaidun Amron. Doroba memukul sebagai predikat, Zaidun sebagai subjek, Amron sebagai objeknya. Nah, karena dia posisinya adalah i'rab nasab, maka alamatnya harus dengan fathah karena berupa isim mufrad. Amron menunjukkan satu orang. Ini yang harus kalian ingat. Kembali lagi saya tekankan perbedaan antara i'rab dan alamat. Jangan sampai ketuker di situ. Nah, selanjutnya alamat fathah. Yang kedua, fathah menjadi alamat i'rab nasab. Yang kedua berada pada jamak taksir. Ya, fi jam'i taksir munsharifan kana au ghairu munsharifin. Sama, jamak taksir baik itu munsharif atau ghairu munsharif. Atau misal contoh sedikit saja ya. Yang isi mufrad yang munsharif deh, yang munsharif. Misal ra'aitu Ibrahima. Ra'aitu saya melihat Ibrahima, orang bernama Ibrahim. Nah, Ibrahim ini dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif karena dia memiliki dua illat, yaitu adalah alamiah dan ajam. Nah, itu. Nah, yang baru mendengar tidak usah terlalu detail memahaminya. Intinya yang dimaksud ghairu munsharif ini bukan isim murni. Bukan isim murni, tapi isim yang menyerupai fi'il. Kalau munsharif itu isim murni. Kayak kemarin antara isim domir. Isim domir itu bukan isim murni. Karena dia menyerupai huruf, maka dihukumi mabni. Pembahasan mu'rab dan mabni yang kemarin kita detailkan ya. Nah, terus bahwa dalam jamak taksir contohnya seperti wataral jibala, al-jibala. Wataral jibala. Wataro dan kamu melihat al-jibala ing gunung. Kamu melihat gunung-gunung. Mana objeknya? Objeknya al-jibala. Atau dalam nahwunya kita jelaskan dengan maf'ul bi. Mana fi'il fa'ilnya? Fi'il fa'ilnya terletak sebelumnya. Nah, seperti yang dijelaskan di awal bahwa maf'ul bi sebagai objek itu i'rabnya harus nasab. Harus nasab. Baru kita bahas alamatnya. Alamat nasabnya apa? Apakah fathah? Apakah alif? Apakah ya? Apakah nun? Nah, alamat nasabnya dengan menggunakan fathah. Kenapa alamat nasabnya dengan menggunakan fathah? Karena al-jibala berupa jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan. Kalau dalam Inggris ada regular verb, ada irregular verb itu ya. Mungkin seperti itulah. Nah, al-jibala ini adalah jamak yang tidak beraturan. Tidak sesuai rumus. Tidak sesuai patokan. Gitu. Makanya dia terkadang tidak sama dengan bentuk mufradnya. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim yang akan selalu sama dengan bentuk mufradnya. Oke, atau nama lainnya jamak taksir itu jamak yang pecah dari bentuk mufrad itu. Nanti kita akan bahas khusus deh. Oke, jadi intinya al-jibala di sini dia status i'rabnya sebagai maf'ul bih. Dialamati dengan fathah. Kenapa fathah? Karena dia berupa jamak taksir. Nah, saya ulangi lagi kalau menjelaskannya mungkin runutannya seperti ini. Lafal al-jibala ini beri'rab nasab. Kenapa dia nasab? Karena dia menjadi maf'ul atau menjadi objek. Dari apa objeknya? Dari fi'il lafal tara, ya. Dari fi'il sebelumnya. Oke, berarti yang menasabkan adalah fi'il sebelumnya. Nah, karena dia nasab, alamat nasabnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena dia berupa jamak taksir.
Jamak taksir yang munsharif. Wa wa'adakumullahu maghanima katsira. Nah, mana contohnya yang i'rabnya nasab mana? Maghanima. Maghanima ini merupakan isim yang beri'rab nasab. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ul dari fi'il sebelumnya. Nah, di sini munsharif apa ghairu munsharif? Maghanima ini merupakan isim ghairu munsharif, isim yang tidak murni. Oke, karena dia i'rab nasab, maka apa alamat nasabnya? Alamat nasabnya berupa fathah. Ingat ya, karena alamat nasab, karena dia karena dia jamak taksir, maka alamat nasabnya pasti berupa fathah. Oke. Terus yang ketiga, wa fil mudhari idza dakhala alaihi nasibun. Dan dalam fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun. Dalam fi'il mudhari fathah menjadi alamat i'rab nasab dalam fi'il mudhari ketika fi'il mudhari dimasuki amil nasib. Ketika fi'il mudhari dimasuki amil nasib. Walam yattasil, ini ada syaratnya. Walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan fi'il mudhari huruf akhirnya tidak boleh bertemu dengan sesuatu. Fi'il mudhari huruf akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Contoh, layyana lallaha, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Coba kalian tebak mana yang beri'rab nasab. Ada berapa kalimat yang beri'rab nasab di sini? Ada 2. Yanala dan Allaha. Kalau Allaha kita bahas tadi di awal apa? Isim mufrad karena menjadi objek. I'rabnya nasab karena menjadi maf'ul bi atau objek. Alamat nasabnya fathah karena berupa isim mufrad. Nah, sekarang kita adalah fi'il mudhari. Mana? Yanala. Kemarin kita sudah bahas bahwa fi'il mudhari adalah fi'il yang menyerupai kalimat isim. Oleh karena itu, fi'il mudhari dihukumi mu'rab, berbeda dengan hukum asal fi'il. Kalau fi'il itu hukum asalnya mabni. Fi'il mudhari beda sendiri, dia dihukumi mu'rab. Kenapa? Karena dia menyerupai kalimat isim dalam hal apa? Takhsis dan mubhamnya atau ibhamnya. Oke, kita nggak bahas itu, nanti agak panjang. Layyanala. Fi'il mudhari itu hukum asalnya dia pasti rafa. Fi'il mudhari hukum asal i'rabnya pasti rafa sampai kapanpun, kecuali fi'il mudhari dimasuki oleh amil nasib atau amil jazim. Dalam hal ini lan ini merupakan amil nasib. Dalam hal ini lan ini merupakan amil nasib yang masuk pada fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari ini dimasuki amil nasib, maka status fi'il mudhari itu pasti beri'rab nasab. Layyana la. Pertanyaannya, alamat nasabnya apa? Alamat nasabnya dengan menggunakan fathah. Bukan alif, bukan nun, dan lain sebagainya. Alamat nasabnya dengan menggunakan fathah. Kenapa? Karena yanala, layyanala, atau yanalu di sini sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Lam yattasil bi akhirihi syai'un. Dia huruf akhirnya tidak bertemuan dengan dhamir. Lo kalau bertemuan dengan domir beda lagi, bisa pakai alif, bisa pakai ya, bisa pakai hadfun nun, beda lagi. Karena fi'il mudhari di sini huruf akhirnya tidak bertemu dengan domir, maka alamat nasabnya dengan menggunakan fathah. Coba yang bertemu domir gimana? Yanalu, yanalani, yanala. Kalau dimasuki amil nasib, layyanala. Bukan fathah lagi, melainkan dia dengan menggunakan hadfun nun dan seterusnya. Kalau bertemu dengan dhamir pastinya akan berubah. Bisa hadfun nun, bisa pakai ya, bisa dan seterusnya. Oke ya. Jadi fi'il mudhari di sini dia menjadi alamat i'rab nasab ketika fi'il mudhari itu bertemu atau dimasuki amil nasib dan huruf akhirnya tidak bertemuan dengan dhamir. Yang kedua alif. Ammal alifu fatakunu alamatan nasbi fil asma'is sittah. Kemarin kita sudah bahas asma'us sittah itu ya, abuka, akhuka, hamuka, fuka,
hanuka, dzu, dan seterusnya. Asma'us sittah, kalau kemarin asma'us sittah ketika rofa dengan menggunakan wawu. Nah, sekarang wa ammal alif, adapun alif, fatakunu alamatan nasbi, dia akan menjadi alamat nasab pada asma'us sittah, isim-isim yang ada 6. Isim-isim yang ada 6 itu ya tadi abuka dan seterusnya, abun, akun, habun, fu, zu, hanu. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nah, ini aja deh. Biar lebih gampang contohnya. Ro'aitu abaka, ro'aitu hamaka, ro'aitu akhoka. Contoh pada lafaz ro'aitu abaka, ro'aitu hamaka, hanaka. Nah, di sini dia statusnya sebagai apa? Statusnya dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul dari mana? Maf'ul dari lafal ro'a. Kalau maf'ul bih berarti i'rabnya pasti nasab. Kalau nasab alamatnya apa? Alamatnya fathah kah? Alif kah? Atau hadfun nun? Karena dia berupa asma'us sittah, maka dia alamat nasabnya dengan menggunakan alif. Ro'aitu, saya melihat, abaka, ayahmu, abaka, abaka. Kan ada alifnya, abaka. Berarti alamat nasabnya dengan menggunakan alif. Maka Muhammadun aba ahadin, aba ahadin. Nah, dia di sini statusnya sebagai khobar. Khobar dalam arti khobar dari kana yang berarti i'rabnya nasab. Alamat nasabnya apa? Apakah alamat nasabnya tanwin atau alamat nasabnya fathah? Alamat nasabnya dia berupa alif. Kenapa alif? Karena dia berupa asma'us sittah. Angkana dzamalin. Dzamalin. Misal apa namanya? Ro'aitu za ilmin. Ro'aitu za ilmin. Saya melihat orang yang punya ilmu. Ro'aitu za ilmin. Lo kok pakai za, pakai alif? Iya, kenapa? Karena za-nya itu dia berupa asma'us sittah dalam kondisi i'rab nasab, alamat nasabnya dengan menggunakan alif. Ro'aitu zamalin. Kuntu zamalin. Kuntu zamalin. Dulu saya punya uang. Zamalin. Itu ya. Jadi kalau asma'us sittah itu kalau rofa pakai wawu, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu. Tapi kalau nasab pakai alif, abaka, akhoka, hamaka, faka, za, hanaka. Tapi kalau khofat nanti dia menggunakan ya abika, akhika, hamika, fika, zi, hanika, dan seterusnya. Itu adalah asma'us sittah. Terus wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsis salim. Adapun kasroh menjadi alamat nasab hanya pada jama muannas salim. Ya, kita selesaikan ya. Alamat nasab kita selesaikan. Adapun kasroh fatakunu alamatan linnasbi, fatakunu maka ono apa kasroh iku alamatan dari alamat linnasbi kadu i'rab nasab fi jam'il muannatsis salim di dalam jama muannas salim. Contoh, khalaqallahu samawati atau khalaqas samawati. Khalaqa atau ra'aitul muslimati. Khalaqa menciptakan, kalau contoh di sini ya, khalaqa menciptakan sapa Allahu Allah as-samawati ing pira-pira langit. Allah telah menciptakan langit-langit. As-samawati ini merupakan jamak muannas salim. Kalau tadi di atas kan jamak taksir ya. Sekarang jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Jamak muannas salim adalah jamak lafal yang menunjukkan makna banyak dan berjenis perempuan. Oke. Nah, status i'rabnya apa? As-samawati di sini sebagai atau beri'rab nasab. Kenapa? Karena as-samawati menjadi maf'ul, menjadi objek dari lafal khalaqa.
menjadi maf'ul, menjadi objek dari fi'il sebelumnya. Nah, alamat nasabnya dengan menggunakan apa? Apakah fathah? Bukan, karena dia bukan isim mufrad, bukan jamak taksir, bukan fi'il mudhari'. Apakah dengan menggunakan alif? Bukan, karena as-samawati bukan asmaus sittah. Nah, karena as-samawati ini merupakan jamak muannats salim, maka alamat nasabnya justru menggunakan kasroh, kebalikan dari fathah. Karena as-samawati berupa jamak muannats salim. Nah, ingat-ingat ya. Ra'aitul muslimati, sama seperti halnya ra'aitul mu'minati. Saya melihat orang mukmin perempuan. Saya melihat orang muslim perempuan. Ra'aitu itu fi'il fa'il, al-muslimati itu menjadi maf'ulnya, menjadi objeknya. I'rabnya apa? Rofa. I'rabnya apa? Nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul bi. Alamat nasabnya apa? Alamat nasabnya adalah kasroh. Karena berupa jamak muannats salim. Wa in kunna ulati hamlin, sama. Lafal ulati ini merupakan jamak muannats salim, ya, yang menjadi maf'ul dari lafal jadi khobar dari lafal kana, dan dia alamat nasabnya dengan menggunakan kasroh karena jamak muannats salim. Terus wa amal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi maudhi'aini. Ya menjadi alamat nasab. Ya, ia menjadi alamat nasab dalam dua tempat, dalam dua kondisi. Pertama, ketika dalam isim tathniyah, ya menjadi alamat nasab fil musanna dalam isim tathniyah. Contohnya Rabbana waj'alna muslimaini lak. Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini iz arsalna ilaihi musnataini, dan seterusnya. Atau contoh lainnya seperti yang sederhana saja. Ra'aitu zaidaini, ra'aitu rajulaini. Ya, biar gampang. Ra'aitu saya melihat, udah itu susunan fi'il fa'il, predikat subjek. Terus zaidaini itu dia menjadi maf'ul, objeknya. Saya melihat dua zaid. Ra'aitu zaidaini. Ra'aitu rajulaini. Ra'aitu itu fi'il fa'il, ar-rajulaini itu dia sebagai maf'ul bi. Kalau maf'ul bi berarti i'rabnya pasti nasab. Alamat nasabnya i'rabnya pasti nasab. Alamat nasabnya apa? Alamat nasabnya berupa ya. Kenapa ya? Karena dia berupa isim tathniyah. Yang kedua, dalam jamak mudzakkar salim. Wa fi jam'il mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika nasab alamatnya dengan ya. Nunjil mu'minin wa wa'adna Musa 30 lailah. Oke, kita ambil contoh gampangnya adalah kalau tadi kan ra'aitu zaidaini ya. Nah, kalau jamak itu tinggal diturunkan saja kasrohnya, fathahnya. Yang tadinya fathah dijadikan kasroh. Ra'aitu zaidina. Kalau zaidaini itu 2 zaid, kalau zaidina itu berarti zaidnya banyak. Zaid itu 6 orang ya. Kalau ra'aitu zaidaini itu saya melihat 2 zaid, kalau ra'aitu zaidina itu melihat banyak zaid. Jamak mudzakkar salim. Oke, kita jelaskan. Ra'aitu itu fi'il fa'il, zaidina itu adalah jamak mudzakkar salim. I'rabnya apa? I'rabnya nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul bih dari ra'aitu atau dari fi'il ro'a. Oke. Alamat nasabnya apa? Alamat nasabnya berupa ya. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Atau ra'aitul mu'minina. Ini contoh mukminin ya. Ra'aitul mu'minina. Saya melihat orang mukmin banyak. Al-mu'minina ini menjadi maf'ul bih dari lafal ro'a.
Kalau maf'ul bih, i'rabnya pasti nasab. Alamat nasabnya apa? Alamat nasabnya ya. Alamat nasabnya ya, karena dia berupa jamak mudzakkar salim. Nah, ini buat kalian yang baru pertama belajar tentang perbedaan isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim, kalian lihat saja sebelumnya kalau dalam kondisi nasab sama khofat itu semuanya sama ya, sama-sama dalam bentuk ya, alamatnya ya. Kalau nunnya mukminina itu kasroh berarti mukmin banyak. Tapi kalau nunnya fathah mukminaini itu berarti mukminnya 2. Itu namanya tasniyah. Kalau tasniyah itu mukminaini, kalau mukminina itu berarti mukminnya banyak atau jamak mudzakkar salim. Terakhir. Wa amma hadfun nun. Alamat yang terakhir dari alamat nasab adalah hadfun nun, membuang nun. Fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil lati raf'uha bi thabatin nuni hadfun nun. Hadfun nun ini menjadi alamat i'rab nasab. Hadfun nun ini menjadi alamat i'rab nasab pada fiil-fiil yang rofaknya bi thubutin nun. Kemarin kan kita sudah menjelaskan bahwa nun dalam alamat i'rab rofa itu ketika fi'il mudhari bertemuan dengan alif tasniyah, nun jamak inas dan lain sebagainya, maka alamat rofanya dengan subutun nun. Contoh yadribani. Mana alamat rofanya? Alamat rofanya adalah subutun nun. Bukan alifnya, bukan. Silakan bisa dicek video sebelumnya. Apa perbedaannya Zaidani dan Yadribani? Kenapa pada Zaidani itu alamat rofanya berupa alif, tapi pada lafal Yadribani itu alamat rofanya berupa subutun nun. Nah, kalian bisa cek video sebelumnya yang kemarin itu. Nah, di sini bahwa hadfun nun menjadi alamat i'rab nasab ketika ya, hadfun nun menjadi alamat i'rab nasab ketika fi'il mudhari tersebut rofaknya dengan subutun nun. Fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil lati raf'uha bisabatin nuni. Menjadi alamat i'rab nasab pada fi'il mudhari yang rofaknya dengan subutun nun. Contoh, wa antasumu khairul lakum. Tasumu ini adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan domir wawu jamak. Ketika rofa, dia alamat rofanya nun, subutun nun, tasumuna. Yasumu yasumani yasumuna, tasumu tasumani, yasumu yasumani yasumuna, tasumu tasumani tasumna. Tasumu tasumani tasumuna tasumuna. Alamat rofanya dengan menggunakan subutun nun. Nah, ketika ketika dia beri'rab nasab, maka alamat nasabnya dengan menggunakan hadzfun nun. Ya. Jadi wa antasumu ini adalah fi'il mudhari yang beri'rab nasab. Kenapa dia nasab? Karena kemasukan amil nasib. Mana? Yaitu adalah an. Amil nasibnya yaitu adalah an. Nah, terus alamat nasabnya apa? Alamat nasabnya itu apakah alif yang ada di sini? Apakah wawu? Nah, alamat nasabnya adalah hadzfun nun. Ada nun yang dibuang yang asalnya adalah tasumuna. Alamat nasabnya dengan membuang nun yang ada di tasumuna ini. Wa antasumu khairul lakum. Kenapa? Karena ketika fi'il mudhari ini beri'rab rofa, alamat rofanya adalah subutun nun. Contoh yang lain. Yadribu yadribani. Yadribani itu rofa. Ya, kalian harus paham bahwa fi'il mudhari itu selamanya pasti rofa selagi tidak kemasukan amil nasib atau amil jazim. Dalam istilah nahwu namanya dirofakkan oleh amil ma'nawi tajarrud. Nah, yadribu yadribani ketika dimasuki amil nasib, layyadriba
Nggak ada nunnya. La yadriba, la yadriba, la yadribu, lan tadriba, la yadribna. Nah, la yasumu, la yasuma, la yasumu, lan tasumu, lan tasuma, la yasumna. Nah, itu ya. Jadi nunnya itu dibuang sebagai alamat nasab. Oke. Jadi i'rab nasab di sini memiliki berapa alamat? Memiliki 5 alamat. Yang pertama adalah fathah. Fathah berada pada 3 tempat, isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari ketika bertemu dengan amil nasib. Yang kedua adalah alif, ya. Alif itu berada pada asmaus sittah. Yang ketiga adalah kasroh. Kasroh berada pada jamu muannas salim. Yang keempat adalah ya. Ya berada pada isim tasniyah dan jamak muzakkar salim. Dan yang terakhir adalah hadzfun nun. Hadzfun nun berada pada fi'il mudhari yang ketika rofa alamat rofanya dengan menggunakan subutun nun. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Syukran dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahumma fiqh la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.